Bab 102. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Oke, sempurna. Semua persiapan untuk membuat barang sudah selesai. Aku mengeluarkan metode produksi senjata yang aku terima dari Ibelin pagi ini. Metode produksi Ton Flamberge. Prasyarat. Advanced Blacksmith Mastery level 5 atau lebih tinggi. Ton Flamberge. Flamberge dengan duri kecil seperti mawar hitam. Ini mengingatkan pada batang bunga mawar. Target akan menderita luka yang menyakitkan, ketika disentuh oleh senjata ini. Pembatasan pengguna. Level 210 atau lebih tinggi. Gale Spear membutuhkan level 240 untuk digunakan. Tapi, kondisi untuk mempelajari metode produksi adalah Mastery level 4. Namun, batas level Ton adalah 30 level lebih rendah. Ini berarti, kesulitan membuat senjata ini tinggi. Awalnya, Flamberge berbentuk api atau gelombang. Tapi seperti namanya, Ton berbentuk duri. Jadi, lebih sulit dibuat daripada flambek biasa. Aku harus membuat duri kecil seperti bilah di atasnya. Penting untuk membuatnya, agar bilah kecil tidak mudah pecah. Ini pasti akan menyebalkan. Aku belajar metode produksi. Detail Ton muncul bersama dengan jendela notifikasi. Metode produksi Ton Flamberge telah diperoleh. Ton Flamberge. Rating, Rare, Legendary. Lebih besar dari informasi peringkat Rare. Daya tahan, 135/135. Attack Power, 190. Penetrating Power, plus 30%. Asterisk efek bleeding tanpa syarat akan terjadi, ketika serangan berhasil. Asterisk ada pengurangan 30%, dalam kemampuan, penyembuhan, milik target yang diserang. Lebih besar dari informasi peringkat epic. Daya tahan, 160/160. Attack Power, 230. Penetrating Power, plus 35%. Asterisk efek bleeding tanpa syarat akan terjadi, ketika serangan berhasil. Asterisk ada pengurangan 35%, dalam kemampuan, penyembuhan, milik target yang diserang. Lebih besar dari informasi peringkat unik. Daya tahan, 191/191. Attack Power, 280. Penetrating Power, plus 45%. Asterisk efek bleeding tanpa syarat akan terjadi, ketika serangan berhasil. Asterisk ada pengurangan 40%, dalam kemampuan, penyembuhan, milik target yang diserang. Lebih besar dari informasi peringkat legendari. Daya tahan, 226/226. Attack Power, 344. Penetrating Power, plus 60%. Asterisk efek bleeding tanpa syarat akan terjadi, ketika serangan berhasil. Asterisk ada pengurangan 50%, dalam kemampuan, penyembuhan, milik target yang diserang. Asterisk skill, Laceration, akan dihasilkan. Flamberge dengan duri kecil di bilahnya seperti mawar hitam. Ini mengingatkan pada batang mawar. Target akan menderita luka yang menyakitkan, ketika disentuh oleh senjata ini. Pembatasan pengguna. Level 210 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 750. Agility lebih dari 300. Advanced Sword Mastery level 2 atau lebih tinggi. Berat, 300. Laceration. Nama skill terdengar berdarah. Informasi skill laserasi. Laceration. Tubuh target akan dibelah secara brutal oleh Ton. Target akan menerima kerusakan tetap, sama dengan 60% dari HP mereka saat ini. Biaya mana, 500. Kondisi penggunaan skill. Target harus dalam keadaan bound. Kerusakan adalah 60% dari HP target. Skill itu hanya akan memiliki sedikit efek, jika targetnya punya HP rendah, tapi ini adalah skill yang efisien, jika targetnya adalah seseorang dengan HP tinggi, seperti tanker. Kondisi penggunaannya tampak sedikit rumit. Tapi, itu adalah skill kelas atas yang melekat pada senjata legendari. Aku dalam kondisi baik, baru-baru ini. Aku akan berhasil membuat item legendari kali ini. Ayo mulai. Aku membentangkan materi yang disediakan Ibelin untuk Ton, dan memegang palu. Kemudian, ketika aku akan memulai. $Akeong *U$. Petik 2. Caeng, caeng caeng. Kenapa berisik sekali? Aku mendengar suara orang berteriak dan senjata berbenturan, di luar bengkel. Sangat disayangkan jika aku tidak dapat memahami gangguan apa itu, karena suara itu berasal dari luar tembok. Menonton perkelahian adalah hal terbaik. Apakah orang-orang minum di siang hari bolong dan bertengkar? Mungkin seseorang menyentuh istri orang yang salah. Aku ingin pergi ke jendela dan menonton pertarungan. Tapi, aku tidak punya ruang untuk menikmati permainan. Aku harus bekerja keras dan menghasilkan uang, bukannya mengkhawatirkan orang lain. Pon telah berjanji untuk menyetor uang untuk Gale Spear dalam 3 hari. Tujuanku adalah, menyelesaikan tombak Ibelin saat itu dan menerima banyak uang sekaligus. Setelah melunasi hutang keluargaku, aku berencana menggunakan sisa uang untuk membeli mobil asing. Aku semakin tua, jadi aku butuh mobil. Aku ingin membeli mobil bagus, yang bisa aku bawa ke reuni. Lalu, aku akan membuat Ah Yong menyesal menipuku. Tang, tang.
Aku berdoa dengan putus asa, ketika aku menggerakkan tanganku. Kuak-kuak-kuang. Jejeong, Caeng. Bumi dan pohon-pohon tumbang, api dan air memenuhi udara, sementara tinju dan pedang bertabrakan. Itu bukan perang gesekan yang sederhana. Mihara berhasil membuka jarak dari Regas, dan mengkonsumsi banyak mana sekaligus. Waruruk. Api besar menyembur langsung ke wajah Regas. Momentum yang sengit, membuatnya tampak seperti penyembur api. Regas mudah menghindarinya. Mihara tidak kecewa, meskipun mantranya dihindari. Sebaliknya, dia telah menunggu ini, saat dia menghubungkan dengan serangan lain. Seperti air yang mengalir, pedangnya mengarah lurus ke perut Regas yang terbuka. Itu adalah serangan yang sulit untuk dihindari. Tapi, tubuh Regas sefleksibel macan tutul. Dia memutar tubuhnya untuk menghindari pedang, lalu segera bangkit dan menendang. Caeng. Mihara juga ahli dalam ilmu pedang. Dia bisa memperbaiki keseimbangannya dengan cepat dan memblokir tendangan dengan pedangnya. Kemudian, dia sekali lagi memanggil api besar untuk menyerang Regas. Peng-peng. Regas tidak bisa menghindar dari kobaran api saat ini. Dia mengayunkan tinjunya untuk meniup api. Pedang Mihara menyapu sisa-sisa api yang berhamburan. Regas berbalik untuk menghindari pedang, dan tampak kecewa. Pola serangan yang sama berturut-turut. Ini lebih sederhana dari yang aku kira. Ini tidak berarti sebagai pelatihan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada sedikit variasi. Pertama, ini bukan pelatihan. Pacicik. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Regas melebar. Dia menemukan terlambat, jika percikan api muncul di sekitar pedang Mihara. Piong. Udara mengering karena serangan api berturut-turut, dan ledakan terjadi karena petir. Itu juga tepat di samping wajah Regas. Kuak. Regas menjerit kesakitan, saat jendela notifikasi melintas di depannya. Anda telah kehilangan pandangan di mata kiri. Semua statistik akan turun 30%, sampai luka sembuh. Kepalamu pusing. Penurunan statistik disertai dengan konfus. Itu ratusan kali lebih baik daripada terpana, tapi tidak dapat dipungkiri, jika konfus adalah salah satu keadaan terburuk. Regas tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dengan benar, dan ragu-ragu. Ini adalah keterkaitan atribut-atribut dasar. Pelatihanku masih kurang. Regas menyesali, sementara Mihara tidak melewatkan kesempatan ini. Aku akan mengakhirinya dalam satu pukulan. Mihara memutuskan untuk menggunakan sihir terkuatnya, dan mengeluarkan perhiasan yang mempersingkat waktu casting. Transparansi safir akan menjadi simbol kekejaman es, dan intensitas batu mira itu akan menjadi simbol kemarahan api. Oh zamrud kecil di sebelah kiri bintang berujung 5. Oh zamrud besar di sebelah kiri bintang berujung 6. Angin penyanyang yang berhembus dalam badai yang mengamuk. Dua energi yang tidak bisa hidup berdampingan akan dibawa dalam badai, melampaui kekuatan mereka. Mihara terhuyung. Itu karena, dia menggunakan semua mananya sekaligus, membuat kekuatan mentalnya kelelahan. Kemudian, badai yang cukup besar untuk menelan sebuah rumah muncul. Mihara tertawa melihat mantranya. Kuahahahat. Bagaimana itu? Ini adalah skill terkuatku yang memusnahkan 180 pengikut Yatan. Aku menamainya Ultra Badai Es khusus Mihara. Memang, itu adalah badai ganas yang berisi es dan api. Ribuan pecahan es yang tajam berputar dalam badai dan memainkan peran bilah. Sementara, api yang terkondensasi menjadi tenang dalam badai. Sekarang, badai ini akan melahap Regas, mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa dikenali. 2 detik yang lalu. Aku bisa membayangkan kekuatannya. Tapi, bukankah waktu castingnya terlalu lama? Regas yang berlumuran darah memulihkan napasnya. Kemudian, dia mengambil posisi menendang. Sementara, aura kuning mengelilingi kakinya yang mengingatkan pada energi petir. Konten iklan. Mihara memperhatikan. Apakah kamu sudah pulih dari konfus? Durasi, konfus, rata-rata adalah 5 detik. Mihara yang meminjam kekuatan batu ajaib dan permata, menghabiskan rata-rata 3 detik untuk merapal mantra utamanya. Menurut perhitungan Mihara, badai seharusnya sudah mengenai Regas sebelum dia pulih dari konfus. Tapi, bagaimana situasi ini? Regas menjelaskan pada Mihara yang bingung. Ini bukan hanya latihan tubuh, tapi juga pikiran. Seorang seniman bela diri, harus tenang dalam situasi apapun. Seniman bela diri pulih dari kondisi status lebih cepat daripada kelas lain. Saat dia menjelaskan, badai menghantam Regas. Regas sudah kehilangan sebelah matanya. Karena kaget, dia tidak dalam kapasitas penuh. Mihara tertawa, ketika dia melihat Regas sepenuhnya ditelan badai. Kuahahat. Seperti ini, orang bodoh. Kematianmu sudah dijadwalkan. Bagi seorang ranker, kematian itu fatal. Waktu yang dihabiskan untuk pulih dari EXP yang hilang. Berarti, posisi mereka dapat diambil oleh orang lain. Mihara ingin melihat Regas kehilangan EXP itu. Cukakakakak. Ada suara keras, ketika pecahan es mulai bertabrakan dengan sesuatu. Mihara tahu jika daging dan tulang Regas terkoyak. Lalu ada suara yang menggelitik telinganya. Piong. Sebuah ledakan di pusat badai. Seluruh area menjadi rata. Mihara terlempar kembali setelahnya, tapi tidak ada waktu untuk merasakan sakitnya. Itu karena, Regas muncul dari badai. Regas tertutup debu dan abu, tapi dia masih hidup.
Seluruh tubuhnya terluka, tapi itu jauh lebih kecil dari harapan Mihara. Mihara memperhatikan aura kuning yang masih tersisa di jari kaki Regas. Jangan bilang padaku, kamu menghancurkan gerakan spesialku dengan tendanganmu. Pahat. Luka Regas sangat besar, sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia melompat maju menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa. Begitu Mihara berada dalam jangkauan serangan, dia merentangkan kakinya dan berputar. Itu seperti tendangan taekwondo. Itu adalah skill sintesis unik yang diperoleh Regas setelah serangan Malakus, mencampurkan serangan naga kuning dengan taekwondo. Piong. Mihara membuat kesalahan, dengan menggunakan mantra terkuatnya untuk memastikan kemenangan. Mihara kehilangan semua mananya dalam sekali jalan dan berada pada batas mentalnya. Jadi, dia tidak bisa menahan tendangan Regas ke dadanya. Keuk. Surat rantai dan daging ditusuk, menghancurkan tulang. Anda telah terkena pukulan. Anda telah mati. Terkutuk. Visi Mihara berubah menjadi abu-abu. Regas mengkonfirmasi, jika Mihara menghilang dan duduk. Itu sulit. Dia ingin pergi ke grid segera. Tapi, HP dan stamina-nya rendah, jadi dia tidak bisa bergerak. Regas harus minum potion dan menunggu untuk pulih. Matahari tenggelam di bawah pasir, mengungkapkan bulan putih. Gurun malam terasa dingin. Aselas mengerutkan kening, saat dia melihat ke medan perang. Jarang baginya untuk mengungkapkan emosinya. Semakin aku melihat, ini semakin melampaui akal sehat. Hanya 10 orang, 200 anggota guild dibantai oleh 10 musuh. Tatapan Aselas terfokus pada Jishuka. Setiap kali dia menarik tali busurnya, setidaknya 3 anggota Giant Guild terluka atau terluka parah. Dia pikir itu menggelikan, jika dia dikenal sebagai archer ahli. Tapi, gelar itu tampaknya tidak berlebihan sekarang. Attack power seorang archer mungkin salah satu yang terkuat, tapi Jishuka lebih dari itu. Tidak ada anggota guild umum yang bisa menahan serangan darinya. Level rata-rata dari Giant Guild mendekati 130. Itu cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat rata-rata pengguna di Satisfy. Tapi, itu tidak ada apa-apanya di depan guild sedekah. Perbedaan dalam statistik dasar begitu besar, sehingga sulit untuk menang. Mungkin saja, kalau itu hanya Jishuka. Aselas memerintahkan guild untuk mengejar Jishuka. Tapi, Toban dari sedekah guild adalah paladin nomor 1. Jadi sepertinya, tidak mungkin menembus pertahanannya. Sudah lebih dari 2 jam, dan musuh tidak lelah sementara jumlah sekutu berkurang. Mereka mulai Satisfy lebih lambat dari kami. Sampai dia tiba di sini, guild sedekah tampak jauh lebih lemah daripada mereka di LTS. Dia jujur akan mengabaikan mereka. Tapi, mereka masih kuat. Rencana awalnya adalah untuk mengalahkan mereka sepenuhnya. Tapi, itu tidak akan berhasil. Aku akan fokus mengulur waktu, sampai aku menerima kabar baik, jika pengrajin yang tidak dikenal itu diperoleh. Bahkan, jika Aselas berpartisipasi secara langsung, maka kemenangan dimungkinkan. Tapi, Aselas berhati-hati. Menggunakan sihir akan mengekspos posisinya. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan Jishuka menembaknya. Jadi, dia menyembunyikan sebanyak mungkin. Karena kehati-hatiannya, Jishuka dan kekuatan utama dari guild sedekah tetap terikat di padang pasir. Pan-pan. Di depan bengkel Han. Ibelin memblokir anggota Giant Guild, yang datang untuk menemui grid. Namun, ada 16 musuh. Mereka adalah elit dari guild yang tampaknya lebih dari level 150. Ibelin level 212 dan ranker. Tapi, itu tidak cukup untuk berurusan dengan mereka semua. Secara khusus, Flamberge itu hampir tidak berguna melawan musuh yang dipersenjatai dengan heavy armor. Daya tahan sangat lemah, sehingga pedang akan pecah sebelum armor yang berat. Lebih dari setengah musuh adalah knight bersenjata lengkap. Astaga. Keuak. Setelah 3 jam perjuangan, dia mengalahkan 4 musuh, tapi masih ada 12 yang tersisa. Gerakannya melambat, karena keterbatasan staminanya. Dia membiarkan serangan palu dan bahunya patah. Ibelin pingsan dengan erangan. Lalu, seorang anggota Giant Guild menginjaknya. Guild sedekah bukan masalah besar. Aku pikir, kamu adalah sekelompok kecil elit. Aku tidak tahu, mengapa guild itu mengandung bocah lelaki kecil yang tidak berguna seperti ini. Benarkan? Itu benar. LTS. Mungkin berbeda, tapi Giant Guild adalah yang terkuat di Satisfy. Guild sedekah bukanlah apa-apa. Giant Guild mengucapkan kata-kata yang mengolok-olok, meski mereka nyaris tidak mengalahkan Ibelin. Prosesnya sulit, tapi mereka akhirnya menang. Ibelin menangis, ketika Giant Guild mengabaikannya dan Guild sedekah. Aku membiarkan mereka menertawakan para anggota. Aku terlalu lemah. Alih-alih berbelas kasih terhadap bocah itu, anggota Giant Guild senang. Apa ini? Apakah kamu menangis? Apakah kamu laki-laki atau perempuan? Wajahmu cantik dan tubuhmu seperti perempuan. Tapi, dadamu juga. Anggota Giant Guild menikam dada Ibelin dengan pedangnya. Ibelin merasa malu dan mencoba memeras kekuatan terakhirnya yang tersisa untuk melawan. Tapi, dia tidak bisa melawan beberapa musuh. Para penonton di jalan yang melihat sosoknya yang tak berdaya, dan bergosip. Ranker bukan masalah besar. Aku setuju. Maksudku, bahkan jika ada banyak orang, bukankah dia harus bertarung seperti seorang ranker? Tapi, bukankah itu sepihak? Apakah harapanku terlalu tinggi? Ranker tidak lemah,
tapi Giant Guild terlalu kuat. Bukankah mereka dianggap sebagai salah satu guild terkuat? Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Sedekah Guild? Rekan mereka dipukuli dan tidak ada yang muncul untuk membantu. Mereka harus melarikan diri. Mereka sekelompok kecil elit, tapi kenyataannya menyedihkan. Guild Sedekah yang kuat, terus-menerus difitnah. Ibelin malu, karena dia yang menyebabkan ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri, karena tidak berdaya. Kill. Sekarang, mari kita mulai pekerjaan nyata. Giant Guild merasa puas setelah bermain dengan Ibelin, dan akhirnya membuka pintu bengkel. Inilah tujuan mereka datang ke sini. Itu demi bertemu pengrajin yang tidak dikenal. Ibelin terhuyung dan menghalangi jalan mereka lagi. Aku tidak bisa membiarkanmu bertemu dengannya. Anggota Giant Guild menjadi marah. Sungguh, brengsek ini tidak menyerah sampai akhir. Hei, bukankah kamu harus mengizinkan pengrajin yang tidak dikenal itu untuk memilih? Bukankah dia lebih suka bergabung dengan guild kami, daripada guild mengerikan seperti ini? Pergi dan menjauhlah. Peok. Giant Guild memukuli Ibelin. Kemudian, bagian dari armor Ibelin, hancur dan terbang ke satu sisi. Arah terbang ke Hawiririk. Kaang. Petik 2. Tungku meledak. Grid telah memalu tanpa memperhatikan gangguan yang terjadi tepat di depannya. Dia tiba-tiba berhenti bergerak. Dia telah memasang baja di landasan, hanya untuk sebongkah besi jatuh di atasnya. Itu baja yang telah ia forging dan tempering selama beberapa jam terakhir. Dan sekarang, benda asing tercampur di dalamnya. Petik 2. Goyang-goyang. Grid menerima kejutan besar dan terdiam. Giant Guild berjalan mendekatinya dan menyapa. Apakah kamu pengrajin yang tidak dikenal? Halo, kami datang untuk mengundangmu atas nama Chris, penguasa Giant Guild dan tempat ketiga di Unifit Ranking. Kotoran. Petik 2. Anggota Giant Guild berhenti berbicara. Mereka menyambutnya dengan sopan, hanya agar Grid tiba-tiba mengutuk. Mereka menatap dengan cemas, ketika Grid memandangi mereka. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi? Itu adalah pertama kalinya, dia terganggu saat membuat item. Dia saat ini beberapa jam sibuk. Flamberge yang Grid pikir mungkin selesai dengan peringkat legendari, sekarang hancur. Membunuh. Mata Grid berkilau seperti orang gila, saat dia memegang pedang besar di tangannya dan helm tengkorak aneh, menutupi wajahnya.